Jadi hari ini kita lagi ada di batik kebun alam Ekoprint yang ada di Semur Wulut sama ibunya yang bernama Ibu Iin. Pasti banyak orang belum tahu tentang batik Ekoprint itu apa, terus bagaimana cara pembuatannya dan bagaimana cara fashionnya itu gimana, cara pakainya itu di acara apa, kan masih semua orang kan masih belum tahu, masih banyak orang belum tahu. Nah makanya dari itu kita mengangkat tugas ini, mencari tahu tentang batik Ekoprint tersebut. Kita langsung tanya aja ya, Ekoprint itu apa menurut Ibu ini? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita untuk produk kami itu adalah Ekoprint. Ekoprint itu beda dengan batik. Kalau batik itu ada proses canting malam. Kalau Ekoprint itu ngeprint, istilahnya ngeprint daun, ngeprint alam lah ini, ngeprint alam. Terus dengan kegiatan ini bisa menunjang perekonomian rumah tangga kami, terutama untuk keluarga kami juga ya, masyarakat sekitar juga sebenarnya itu, karena kita untuk pembuatan tas, sepatu itu kita limpahkan ke pengrajin. Kami masih fokus di lembaran kain maupun lembaran kulit. Tuh. Ada yang tahu tentang Ekoprint? Ekoprint yang daun terus ditumbuk-tumbuk, terus ditumbuk-tumbuk. Saya tahunya seperti itu. Untuk Ekoprint itu sebenarnya ada 3 teknik, yaitu teknik ponding yang Saban tadi bilang ketok-ketok itu tadi, teknik steam itu teknik kukus, dan teknik rebus. Sebenarnya kemarin itu saya juga mencoba, itu teknik press. Kita ngepresnya pakai setrika, juga bisa keluar. Hasilnya juga sama saja. Nggak sebagus waktu kita steam sih. Untuk 3 proses tersebut paling bagus hasilnya yang keluar banyak itu warna tone up-nya itu pakai teknik apa? Maksudnya tergantung pada manusianya itu. Yang menentukan bagus tidaknya itu kan karya seni. Kadang kita bilang jelek, ternyata orang bilang bagus. Kita nggak bisa menentukan ini bagus, ini jelek, nggak ada. Ini kan seni. Dan cetak daun pun kita itu yang menentukan bukan kita. Maksudnya daun pindah ke kain itu yang menentukan bukan kita, tetapi alam yang kuasa yang menentukan. Daun ini keluar atau tidaknya itu yang kuasa. Kita hanya sebatas penataan daun gitu. Dan tidak semua daun kita bisa pakai, tidak semua media kita bisa pakai, tidak semua. Meskipun kain, ada beberapa kain yang bisa dan ada beberapa kain yang tidak bisa. Itu ada syarat dan ketentuan untuk Ekoprint. Seperti itu. Ingin tahu lebih lanjut lagi? Ya. Untuk prosesnya itu kan dari persiapan bahan, terus memetik daun-daun, itu kan membutuhkan waktu pasti lama ya Bu ya. Itu prosesnya itu lamanya itu bisa sampai memakan berapa waktu? Tergantung juga beda penempatan, maksudnya beda penempatan itu aplikasi. Kalau kita di kulit maksimal 3 hari sudah selesai. Mulai dari murdan, proses sebelum penataan daun, pengukusan sampai ke clear. Pokoknya di clear nih kan di apa Bapak? Iya Pak. Di clear nih kok di apa? Apa itu? Proses di coating. Nah, tapi kalau untuk kain bisa makan waktu per lembarnya tuh 15 hari. Karena proses scoring murdan, penataan daun, pengukusan sampai ke oksidasi, sampai ke fiksasi itu sampai 15 hari.
Jadi lebih lama kali. Nggih, makanya ekoprint dikatakan mahal itu prosesnya itu panjang. Kan kadang orang meremehkan, alah cuma gini daun ditata-tata cuma gini aja gitu kan. Tapi dia belum tahu prosesnya seperti apa. Sama seperti batik tulis itu belum tentu 1 bulan dapat 1 lembar. Kalau orang menghargai karya pasti dia tahu jerih payahnya pengrajin itu. Tapi kalau orang melihat sebatas selembar kain, ya tidak menghargai karya itu. Kebun Alam Ekoprint ini kan sudah berdiri dari 2019 sejak awal pandemi Awal ya. pandemi ini. Apa inspirasi Ibu membangun usaha ini sampai saat ini? Kalau inspirasi saya tuh kecintaan pada alam sebenarnya. Saya tuh suka menanam, suka penghijauan, itu suka. Akhirnya ketemulah ekoprint ini. Awal mulai itu saya suka menanam. Menanam apa aja. Dari pertanian, bunga. Pokoknya hidroponik itu saya suka. Dari situ terus ketemulah ekoprint ini. Nah, ini kan sejalan kan? Ya. Akhirnya kita lanjutkan ke ekoprint ini. Itu awalnya itu. Akhirnya sampai itu punya kan banyak eco green, ya. pokoknya eco lah. Iya. Pokoknya eco. Ibu juga kan udah berkolaborasi dengan orang-orang lain, pengrajin lain, untuk pembuatan tas, untuk pembuatan baju mungkin, dan sepatu. Itu Ibu awalnya itu memberi bahan mentahnya saja atau seperti sepatu ini menjadi sepatu langsung gitu Bu? Kita kan awalnya ya lembaran seperti ini. Kita kulit seperti ini. Kalau sepatu tas gitu kita bawa lembaran seperti ini. Kita sudah mendesain tas, mendesain sepatu itu kita desain sendiri sesuai keinginan saya. Soalnya kan saya yang menjual kan. Kalau kita ke pameran dengan menjual lembaran seperti ini, pasti banyak yang bertanya, buat apa ini? Terus kesulitannya konsumen terakhir, maksudnya konsumen terakhir bukan reseller, bukan pengrajin juga. Itu mencari pengrajin, maksudnya yang bisa membuat tas, yang bisa membuat sepatu kan di mana kita nggak tahu juga kan. Orang maksudnya konsumen terakhir lah, pemakai lah itu. Makanya kita edukasi, selalu edukasi bahwa kulit ini bisa dijadikan tas, sepatu, jaket, klet, strip tangan itu apa, jam tangan itu. Terus apa itu kalau kita perca, kita buat kalung etnik itu sebenarnya bisa. Terus apa itu untuk cover buku banyak sebenarnya kalau kita masukkan di situ. Cuman ya tenaga kita terbatas. Kita mengerjakan lingkup keluarga saja Mas Yan. Belum ada orang yang membutuhkan pekerjaan ke sini, maksudnya. Kalau kita mencari pekerja, kita seolah-olah yang butuh kan. Sebenarnya saya juga butuh untuk bekerja. Cuman kalau kita mencari, pasti orang itu kayak meremehkan. Gitu. Tapi kalau dia yang butuh terus mendatangi kita, dia yang butuh kan. Dia pasti bekerja keras, jujur gitu, pasti. Beda sama kita yang mencari. Insya Allah nanti ada orang kesini membutuhkan pekerjaan, membutuhkan ini, insya Allah pasti ada. Saya diam di rumah, kayak seperti saya jualan, saya juga di rumah aja, nggak kemana-mana. Kemana-mana kalau kita pas lagi pameran aja. Terus juga di rumah ada rezeki banyak. Jadi ini barang-barang kain-kain yang sudah dihasilkan sama Ibu Iin beserta keluarganya ya Bu ya, dibantu dengan keluarga. Ini produk-produk yang biasanya best seller atau yang apa? Sering laku. Iya. Sering laku. Seimbang. Best seller itu seimbang. Maksudnya ya ada
lembaran kain, lembaran kulit, tas, let, itu seimbang. Maksudnya seimbang itu setiap harinya tuh Sama. ya keluar Iya. terus. Tetapi kalau untuk kit, maksudnya kit itu bahan-bahan untuk ekoprint itu sedang rame-ramenya sekarang. Soalnya kan sekarang sedang digalakkan kurikulum kewirausahaan di SMA, SMP Iya, itu. iya. Itu terutama SMA SMP. Terus kemarin itu dari Trunojoyo juga ke sini. UTM. Oke, Iya. tuh. Jadi rame-ramenya untuk sekarang. Makanya kan saya persediakan ini kain-kain dan bahan penunjang lainnya. Terus untuk penjualannya apa di online atau gimana? Kalau penjualan selama ini penjualan tuh kami masih di rumah saja. Di rumah saja. Terus kadang tuh kalau ada pameran, saya juga mengikuti pameran. Kalau pameran kan cuma 2 hari, 3 hari itu kan. Kalau pameran. Pameran pun di Surabaya masih lesu. Iya. Enakan di rumah. Nah, di rumah kita sambil mengurus rumah tangga, Iya. anak-anak kita juga jualan. Gitu. Iya. Dan alhamdulillah kemarin tuh saya sudah membuka Shopee baru Oh, iya. beberapa hari ini. Iya. Ya sudah closing sudah beberapa kali juga. Nih, baru saya buka Shopee itu belum ada 1 bulan. Nanti itu Bu dicantumin nama Shopee-nya. Iya, nanti saya cantumin ya Bu. Mungkin Oke. ada teman-teman yang berminat untuk Iya. membeli ini bisa Sepatu. klik di bawah ini Iya. ya. Tapi kalau untuk sepatu belum saya masukkan ke etalase. Belum saya masukkan ke etalase karena apa? Di Shopee itu kan harganya itu kan Iya. ya kan tahu. Jadi itu kalau menurut saya bukan tempatnya. Betul. Bukan tempatnya. Jadi kita masih cari pasaran yang pas untuk produk kami. Iya. Kalau di Shopee itu kita harga 27.000, kita sudah dapat gamis. Harga 10.000, kita sudah pakai tunik. Iya. Iya kan? Iya, Benar nggak? Iya, benar. Apalagi kalau jam 8 malam, kita dapat diskon 50%. 50%. Seperti itu. Jadi untuk produk-produk kami belum pas untuk ditaruh di Shopee. Tapi kalau kit, bahan kebutuhan itu saya taruh sudah. Berarti Bu menjual bahan-bahan yang Oke. siap dipakai teman-teman. Jadi buat teman-teman kan anak muda sekarang kan lagi hype-hype-nya pakai outer ya. Nih ada nih. Dan yang seperti saya tadi pakai, nanti saya tunjukin fotonya ya. Kalau kalian mau berminat tinggal datang ke sini aja ya teman-teman. Nanti saya kasih alamat lengkapnya dan mungkin nomor beserta IG-nya Bu ini. Kalau kalian jawab pertanyaan sudah Bu. Oke. Nah, kita udah ngomong banyak ya, udah ngomong banyak banget. Sekarang udah di ujung pembicaraan kita ini. Jadi terima kasih buat Bu It sudah berkenan membantu kita. Semoga usaha ekoprint Ibu terus melejit tinggi. Amin. Untuk pencinta karya jangan lupa mampir ya. Dadah. Dadah, makasih ya Bu. Oke, sama-sama.